Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda yang solih dan soliha, apa kabarnya hari ini? Bunda Grace harap semua kabar Ananda sehat-sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar materi tentang tema B ya nak, subtema 1 pembelajaran 6. Adapun tujuan pembelajaran hari ini Anandaku dapat mengelompokkan benda-benda berdasarkan wujudnya, dapat menghitung hasil perkalian menggunakan penjumlahan berulang, dan menjelaskan tujuan dibuatnya aturan di rumah. Nah, sebelum belajar ada baiknya kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Anandaku buka buku tema B-nya ya, halaman 27 pada pembelajaran 6. Ayo kita kegiatan membaca. Bacalah teks mengenai berbagai wujud benda pada buku Ananda halaman 27 ya. Nah, silakan Ananda baca terlebih dahulu teks tentang berbagai wujud benda. Oke, dari teks yang sudah Ananda baca barusan, bisa kita ketahui ya nak bahwa batu, air, dan angin itu ternyata memiliki wujud yang berbeda. Kalau batu itu merupakan benda padat ya nak, dimana kalau misalnya benda padat itu memiliki ciri-ciri ukurannya tetap dan bentuknya juga tetap ya atau tidak berubah. Kalau air ini termasuk ke dalam benda cair, di mana ciri-ciri benda cair itu memiliki ukuran yang tetap. Ukuran yang tetap maksudnya itu ketika Nandaku memindahkan air 1 liter ke dalam gelas, ke dalam mangkok, ke dalam piring, itu akan tetap ya. Ukuran air itu adalah tetap 1 liter ya nak, tidak bertambah ataupun berkurang. Yang berubah itu adalah bentuknya. Jadi kalau benda cair itu ukurannya tetap, yang berubah itu bentuknya ya. Jadi ketika air dimasukkan ke dalam gelas, ke dalam piring, ke dalam mangkok, dia akan menyesuaikan dari bentuk wadah si air itu berada ya nak. Nah, kalau angin itu termasuk ke dalam benda gas, di mana kalau benda gas itu ciri-cirinya bentuk dan ukurannya itu selalu berubah-ubah ya. Jadi sama seperti benda cair, kalau bentuknya itu menyesuaikan wadahnya. Contoh seperti gas yang mengisi balon ya. Jadi di dalam balon yang Ananda bisa lihat yang besar itu terdapat di dalamnya gas. Di mana gas itu menyebar ke segala arah dan mengisi balon tersebut. Sekarang Bunda Gracia akan memberikan contoh ya nak. Contoh dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Selain yang diberikan contoh pada teks ini. Untuk benda padat, ya, tadi sudah kita ketahui bahwa ciri-ciri benda padat itu ukuran dan bentuknya tetap atau tidak berubah. Jadi contoh batu yang diletakkan ke dalam piring ataupun gelas, ukuran dan bentuknya itu akan tetap sama. Contoh lain dari benda padat itu adalah mobil, ya. Terus ada buku. Ini apa? Kamera, ya nak. Terus di sini ada televisi, ya. Jadi televisi itu termasuk ke dalam benda padat dan juga bola basket. Dan masih banyak lagi ya contoh-contoh dari benda padat. Nandaku bisa cari ya sendiri yang mana yang merupakan benda termasuk ke dalam benda padat. Selanjutnya Bunda akan memberikan contoh dari benda cair. Nah, ciri-ciri benda cair itu sudah kita ketahui tadi adalah apa? Ukurannya tetap ya nak. Kemudian memiliki bentuk yang selalu berubah-ubah. Jadi ketika
benda cair ini dimasukkan ke dalam wadah, dia akan menyesuaikan dari bentuk wadah tersebut. Contoh dari benda cair itu adalah selain air, susu ya nak. Nih bisa dilihat nih, susu ini menyesuaikan dari bentuk wadah dia tempat beradanya. Dalam gelas dia menyesuaikan bentuk gelas ya. Selanjutnya madu. Nah, ini madu termasuk juga ke dalam benda cair. Ada apa ini? Kecap ya nak. Ada kecap, ada saus ya. Jadi kecap saus itu juga termasuk ke dalam benda cair. Minyak. Kemarin Anandaku sudah melakukan percobaan ya terkait dengan minyak. Jadi minyak itu termasuk ke dalam benda cair di mana bentuknya itu berubah menyesuaikan wadahnya. Dan ini apa? Terakhir, ini sirup ya. Jadi sirup juga termasuk ke dalam benda cair. Dan masih banyak lagi juga ya nak, contoh-contoh dari benda cair. Ini Bunda berikan contoh sebagian saja ya, tidak seluruhnya. Karena masih banyak contoh-contoh dari benda cair yang ada di sekitar kita. Bisa Nanda amati ya, nanti sendiri di rumahnya dilihat mana yang termasuk benda cair ya, mana yang termasuk benda padat. Selanjutnya itu contoh dari benda gas ya nak. Ciri-ciri dari benda gas tadi apa? Ukuran dan bentuknya yang selalu berubah-ubah. Nah, di sini ada balon ya. Jadi balon itu merupakan contoh dari benda gas, di mana gas itu mengisi ruangan di dalam balon ini sehingga balon ini bisa terbang. Selain balon, contoh dari benda gas itu ada asap ya. Nah, jadi asap itu termasuk ke dalam benda gas. Kalau misalnya Ananda suka lihat asap yang ditimbulkan dari kendaraan bermotor ataupun mobil, itu termasuk ke dalam benda gas. Kalau di sini di gambar ini itu asap yang dihasilkan dari pabrik ya nak. Dan ini apa? Uap air. Jadi kalau misalnya Ananda sedang memasak air ya, merebus air dalam kondisi panas ya. Jadi ketika Ananda buka tutup dari panci, itu pasti keluar uap air seperti gambar ini. Jadi ketiga gambar yang Bunda tunjukkan ini itu merupakan contoh dari benda gas. Selanjutnya kita kegiatan ayo mengamati. Anandaku bisa buka bukunya halaman 28 ya. Ketika melakukan kegiatan, itu tentu ada aturannya ya nak. Ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Demikian juga ketika kamu sedang bermain, kamu tidak boleh melanggar aturan ketika bermain. Tidak hanya di rumah, kamu harus melaksanakan aturan di mana saja ya. Jadi menaati aturan itu bukan hanya di rumah, tapi di mana saja. Ada aturan di sekolah dan di masyarakat. Ingat, aturan dibuat itu untuk dilaksanakan ya nak. Jadi, yang suka melanggar aturan, sekarang jangan lagi ya, karena tujuan aturan dibuat itu untuk dilaksanakan, bukan buat dilanggar. Misalnya aturan di rumah itu harus dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga. Contoh aturan di rumah itu seperti apa Bunda? Contoh, ketika menonton televisi nih, semua anggota keluarga boleh menonton televisi hanya batas jam 9 malam. Setelah itu harus segera tidur ya, salah satu contohnya. Aturan di sekolah harus dilaksanakan oleh seluruh anggota sekolah. Contoh lain nih, aturan yang ada di sekolah seperti apa? Seperti ketika Anandaku melaksanakan pembelajaran ya nak, virtual lewat Zoom, ada aturan setiap anak itu harus memakai seragam sekolah ya. Jadi tanpa terkecuali. Aturan yang Bunda Gresya buat itu ketika melaksanakan Zoom, kameranya harus dibuka ya nak.
jangan dimatikan. Itu salah satu contoh aturan di sekolah. Aturan di lingkungan harus dilaksanakan oleh seluruh warga. Nah, contoh dari aturan di lingkungan itu seperti tidak boleh membuang sampah di sekitar lingkungan rumah ya. Di selokan, jangan pernah ya buang sampah di selokan karena dapat menyebabkan banjir. Melaksanakan aturan itu juga dapat menciptakan kerukunan ya. Jadi tujuan dibuatnya aturan itu membawa manfaat yang besar bagi diri kita. Nah, salah satunya dapat menciptakan kerukunan. Selain itu, kemarin sempat Bunda jelaskan dengan adanya aturan itu dapat membuat diri kita menjadi tertib dan disiplin. Baiklah Nandaku, kita lanjutkan kegiatan Ayo Berhitung ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya Nak terkait perkalian ya. Ada yang masih ingat apa itu perkalian? Jadi perkalian itu ialah penjumlahan berulang ya Nak dari suatu bilangan. Di mana dari hasil perkalian itu dapat dihitung menggunakan penjumlahan. Bisa Nanda lihat ya di bukunya. Itu halaman 29. Coba Nandaku perhatikan contoh berikut. 3 dikali 4, itu kalau kita uraikan, 4 ditambah 4 ditambah 4. Jadi di sini kalau 3 dikali 4, 4-nya ya Nak ditulis berulang sebanyak 3 kali. Bukan 3-nya ditulis sebanyak 4 kali. Jangan terbalik ya. Di mana hasil dari 3 dikali 4 atau 4 ditambah 4 ditambah 4 itu adalah 12. Nah, coba sekarang Nandaku perhatikan ya, Bunda Gresha berikan contoh. 5 dikali 2. Yo, 5 dikali 2 itu kita tuliskan 2-nya sebanyak 5 kali ya Nak. Bukan 5-nya sebanyak 2 kali, tapi 2-nya sebanyak 5 kali. Jadi kita tulis 2, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Nah, bisa dilihat di sini penjumlahan 2-nya itu ada sebanyak 5 kali. Sekarang kita jumlahkan. 5 dikali 2 itu sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Itu berapa hasilnya? Ya benar ya, 10 ya Nak. Sekarang 2 kali 5. Kalau tadi 5 kali 2, sekarang 2 kali 5. Nah, kalau 2 kali 5, 5-nya itu ditulis sebanyak 2 kali. 5 ditambah 5. 5 ditambah 5 hasilnya juga adalah 10 ya. Jadi 2 kali 5 itu sama dengan 10. Bisa kita lihat Nak ya, untuk perkalian 5 dikali 2 dengan 2 dikali 5 itu hasilnya sama-sama 10. Tapi untuk penulisan penguraian dalam bentuk penjumlahan berulang itu berbeda. 5 kali 2 sama 2 kali 5. Kita lanjut ke contoh yang ketiga, 4 dikali 3. Yang ditulis di sini 4 atau 3? Ya benar 3 ya Nak. 3-nya ditulis sebanyak 4 kali. 3, kita tambah 3, kita tambah 3, kita tambah 3 ya. 1, 2, 3, 4. 3-nya sebanyak 4 kali. Sekarang kita tentukan hasil dari 4 dikali 3. 3 tambah 3 itu 6. 6 tambah 3 itu 9. 9 tambah 3 itu 12 ya. Jadi 4 dikali 3 itu hasilnya adalah 12. Terakhir 5 dikali 6. 5 dikali 6 berarti 6-nya ditulis sebanyak 5 kali. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Sekarang kita jumlahkan 6 tambah 6 itu 12. 12 tambah 6 itu 18. 18 tambah 6 berapa? 24. 24 tambah 6 itu adalah 30. Jadi hasil dari 5 kali 6 itu adalah 30 ya Nak. Jadi ini contoh dari penguraian bentuk perkalian ya. Hati-hati jangan terbalik ya Nak.
Oke nak, kita kegiatan berikutnya ya. Amatilah gambar Nina dan adiknya berikut ya. Jadi di buku Ananda itu bisa dilihat di halaman 29. Di sini terdapat dua buah gambar ya nak. Gambar pertama ini Adi dan Nina sedang bermain lempar bola. Adi itu melempar bola, bisa kita lihat, dan Nina menangkapnya. Mereka bermain secara bergantian ya. Jadi setelah Adi melempar bola, Nina menangkapnya, nanti gantian Nina yang melempar bola, Adi yang menangkapnya. Nah, di gambar kedua ini bisa kita lihat ya, Nina mengajak Adi untuk masuk ya, mengingatkan kalau misalnya waktu sudah sore, jadi waktunya bermain telah usai. Mereka bergegas untuk masuk ke dalam rumah, bersiap-siap ya nak, mandi, siap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dari kedua gambar yang kita amati berikut, yang Ananda amati, apakah Nina dan adiknya melaksanakan aturan permainan dengan baik? Coba Ananda lihat, kira-kira mereka melaksanakan aturan permainan dengan baik tidak? Jawabannya, ya. Jadi mereka melaksanakan aturan permainan dengan baik. Dimana ketika bermain lempar bola, itu mereka bermain secara bergantian ya. Jadi tidak selalu Adi yang melempar bola, Nina yang menangkapnya, tetapi gantian. Nina juga melempar bola dan Adi menangkapnya. Di gambar kedua bisa kita ketahui bahwa Nina mengingatkan Adi untuk masuk ya. Jadi mengingatkan kalau misalnya waktu sudah sore, waktu bermain sudah selesai dan siap bergegas untuk mandi. Bolehkah kita meniru yang mereka lakukan? Kira-kira boleh nggak, Ananda? Tadi kita sudah ketahui bahwa mereka melaksanakan aturan permainan dengan baik ya. Jadi tentu saja kita boleh meniru yang mereka lakukan. Apa akibat dari sikap yang dilakukan Nina dan adiknya? Di mana kita ketahui tadi, mereka melaksanakan aturan permainan dengan baik ya. Jadi mereka mentaati aturan yang diberikan. Kira-kira akibat dari mentaati aturan itu apa? Ya benar ya, tadi sudah Bunda Gresha jelaskan. Salah satu akibat dari sikap mentaati aturan itu adalah dapat menciptakan kerukunan. Nah, berbicara tentang aturan yang sudah kita bahas tadi, di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48, Allah berfirman, untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Jadi, kita hidup selain di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat yang mempunyai aturan, beribadah kepada Allah itu juga mempunyai aturan ya nak. Jadi di situ Allah membuat aturan-aturan yang mana kita harus jalankan ya. Dalam menjalankan aturan tersebut itu merupakan salah satu bentuk kita mencintai Allah ya, mentaati perintahnya. Dan juga salah satu bentuk kita beribadah kepada Allah. Nah, sekarang coba Nandaku buka bukunya halaman 30 ya. Di situ ada beberapa soal ya. Silakan Nandaku kerjakan soal nomor 1, 2, dan 3. Soal nomor 4-nya tidak usah. Untuk soal nomor pertama itu Nandaku perintahnya adalah tentukan wujud dari benda berikut. Silakan ditulis kecap, bantal, meja, es, balon sirup kira-kira termasuk ke dalam wujud benda apa? Yang mana yang termasuk benda cair, benda gas, dan benda padat. Yang B, kemudian Anandaku tuliskan ciri-ciri benda di atas sesuai wujudnya. Misal, kecap. Kalau kecap ini, itu kan termasuk apa tadi sudah Bunda jelaskan, benda cair ya nak. Kalau benda cair, ciri-cirinya apa? Ukurannya tetap dan bentuknya yang selalu berubah-ubah menyesuaikan wadahnya.
Selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 ini perintahnya pilihlah nama salah satu permainan yang pernah kamu mainkan di rumah. Kemudian tuliskan 3 aturan yang ada dalam permainan itu. Dan juga tuliskan akibatnya jika kamu tidak mentaati aturan itu saat bermain. Dan terakhir, soal nomor 3, isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat ya. Silakan diisi titik-titik pada soal-soal ini ya nak, yang Bunda berikan contoh tadi. 3 kali 7. Nah, kira-kira yang diisi di sini 3-nya atau 7-nya ya. Dan juga tuliskan hasilnya. Oke, mungkin Bunda Gresya cukupkan ya nak pembelajaran pada hari ini. Semoga Anandaku dapat memahaminya dengan baik. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bunda tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.